Baik, kali ini kita akan membahas bagaimana cara, memulai pemrograman Android di Eclipse ya. Nah, pertama kali bagi teman-teman yang belum pernah atau belum sama sekali menggunakan Eclipse ya, jadi untuk memulai project Android itu silakan teman-teman pilih menu File, kemudian pilih New, kemudian di sini ada banyak pilihan ya, ada Java Project, ada Android Application Project. Nah, di sini kita pilih Android Application Project. Setelah itu, sesuaikan untuk application name-nya. Maka project name dan package name akan mempunyai nama yang sama seperti application name. Misalnya di sini kita ketik latihan 1, contoh 1, seperti ini. Maka project name juga akan sama kecuali untuk package name ya. Di sini akan berbeda karena ada penambahan com.example latihan 1 underscore contoh 1. Kemudian untuk minimum required SDK dan target ini sesuaikan aja ya. Di sini kita pilih yang 8 karena ini juga cukup rendah ya untuk target SDK-nya. Ini juga sama, kita pilih yang Jelly Bean ya karena sudah tidak bisa naik lagi. Karena ini merupakan versi terakhir dari Android Eclipse. Nah, di bagian themes, teman-teman silahkan pilih mau yang Hololike atau mau yang Holodrag atau kombinasi. Nah, di sini kita pilih default aja ya, sesuai dengan yang disajikan oleh Eclipse. Selanjutnya kita pilih next. Kemudian di sini kita akan memilih ya. Jika kita mencentang create custom launcher, maka kita akan bisa mengcustom launcher. Jadi launcher ini sebenarnya adalah icon ya, icon dari aplikasi yang akan kita buat. Sedangkan activity ini merupakan file Java yang menghandle file XML. Nah, jika teman-teman belum paham, nanti sambil berjalan aja kita akan bahas ya. Selanjutnya di bagian bawah juga akan dibuatkan atau ditempatkan project ini di path home, nama usernya ya, kemudian di directory workspace, kemudian nama projectnya. Selanjutnya kita pilih next. Nah, di sini icon launchernya ya. Jika teman-teman sudah mempunyai atau akan merubahnya, bisa dari sini ya, dari browse kita cari, atau nanti kita membuatnya di belakang. Semuanya bisa dilakukan. Ya, makanya untuk launcher ini kita skip aja. Kemudian di sini ada beberapa pilihan ya untuk membuat activity. Ada yang blank, artinya kita akan membuat activity yang kosong. Kemudian ini full screen ya, atau layarnya penuh. Kemudian yang ini master. Nah, kita akan membuat yang blank saja. Kemudian next. Nah, kemudian teman-teman silahkan sesuaikan untuk nama activity-nya. Nah, biasanya kalau saya membuat activity sesuai dengan yang diberikan oleh Eclipse. Maka selanjutnya kita pilih finish saja. Nah, kita sudah berhasil membuat project Android, di mana pada tampilan awal kita akan disajikan berupa file dengan nama activity underscore main.xml. Nah, file ini berfungsi untuk mengatur tampilan atau interface yang akan tampil pada emulator ya. Nanti kalau dijalankan, maka akan tampil di emulator yang telah kita buat sebelumnya. Nah, di sini tampilan utamanya tertulis Hello World ya. Dan kita bisa mengatur tampilan dengan menggunakan beberapa menu widget. Nah, ini seperti text view atau dalam pemrograman lain seperti button, text area, text field, dan lain-lain. Itu disebutnya, kalau di Android disebutnya widget ya. Berarti kita bisa menggunakan seperti ini ya, drag and drop. Nah, ini untuk menambahkan button, atau kita juga ingin menambahkan text field atau text area ya. Kalau di Android namanya widget kayak gitu. Tetapi dalam proses pembelajaran lebih baik kita menggunakan kode XML ya. Nah, untuk melihatnya silakan teman-teman pilih tab activity underscore main.xml. Nah, ini adalah kode XML yang akan menampilkan tampilan seperti yang sebelahnya ya, yang graphical layout. Jadi ini adalah tampilannya, ini adalah kodenya.
Nah, nanti kita akan mempelajari ini ya, bagian XML. Sekarang hanya pengenalan aja. Nah, ini dihapus aja ya, atau di Ctrl Z untuk undo. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur direktori atau folder yang ada pada project Android. Nah, yang paling atas ini ada namanya src ya, atau source. Dalam src ini ada package. Nah, package ini telah kita buat sebelumnya pada bagian awal wizard pembuatan application project ya. Nah, di dalam package ini ada yang namanya kelas Java. Nah, nama kelasnya main activity karena pada saat setup wizard kita tidak merubah namanya. Sehingga Eclipse akan membuatkan secara otomatis ya menjadi main activity.java. Nah, nanti kita akan bermain di bagian activity.xml dan main activity.java. Nah, fungsi dari main activity.java ini menampilkan dari activity underscore main XML. Ya, nah untuk menampilkannya kodenya seperti ini. Atau bisa kita kasih komentar ya supaya lebih jelas. Menampilkan file XML. Nah, seperti ini ya. Jadi kodenya seperti ini. Nah, namanya yang mana? Yang ini ya. Dan nama yang ini akan sama juga dengan nama yang ini. Selanjutnya kita juga bisa menghapus bagian yang tidak diperlukan ya, seperti on create option menu. Ini bisa kita hapus karena kita tidak membutuhkannya. Nah, seperti ini kita save aja. Bisa menggunakan file save atau menggunakan shortcut Ctrl S. Biasanya kita lebih senang menggunakan shortcut ya karena lebih cepat. Selanjutnya di sini kita juga ada folder atau directory dengan nama gen atau generate Java file. Nah, directory ini berfungsi untuk menampilkan atau mengenerate ya. Generate itu kalau diterjemahin seperti membangkitkan gitu ya. Atau membuat kode otomatis dengan menggunakan file Java, sehingga di sini yang paling sering digunakan adalah yang ini ya, RJava ini. Nah, RJava ini merupakan kode yang dapat menghubungkan antara main activity.java dengan activity underscore main.xml. Nah, contohnya kita bisa melihat ke bagian main activity.java. Nah, di sini ada rlayout ya. Nah, rlayout ini dari mana asalnya? Asalnya dari file r.java. Nah, kita tidak direkomendasikan untuk merubah kode apapun di dalam file rjava ini, karena semuanya akan dibuatkan secara otomatis oleh Eclipse. Selanjutnya, ada yang namanya Android 4.2.2 ya. Nah, ini merupakan SDK atau Software Development Kit ya, di mana SDK ini merupakan komponen utama kita dalam melakukan pemrograman Android. Dan di dalamnya juga atau di bawahnya juga ada Android dependency ya, atau bagian yang diperlukan oleh Android 4.2. Selanjutnya ada directory asset ya. Biasanya ini di dalamnya terdapat file multimedia seperti gambar, musik, mungkin video, dan lain-lain ya. Selanjutnya ada directory atau folder bin. Nah, ini merupakan directory atau folder yang akan menampung ya file Java ketika dikompil. Jadi, ketika file Java ini dikompil, maka compiler Java atau JDK tidak akan menjalankan nama file.java, tapi menjalankan file.class ya. Jadi, kelas Java itu yang akan dijalankan. Nah, untuk mengalokasikan file java.class itu akan disimpan di bagian bin ini. Ya. Selanjutnya, di sini juga ada REST atau resource ya, dan Android manifest. Seperti ini. Nah, sebenarnya Android manifest ini ada juga di bawah ya.
Nah, di sini. Jadi antara Android manifest yang ini dengan yang di dalam direktori bin, kemudian res ini sebenarnya sama, ya. Dan ini juga tidak perlu diubah ya untuk bagian bin, kecuali untuk Android manifest. Karena biasanya kita memerlukan pengaturan tambahan dalam membuat aplikasi Android. Selanjutnya ada folder atau directory libs ya atau library. Ini merupakan library untuk Android, di mana di dalamnya ada sebuah archive ya, namanya Android-support versi 4.jar atau Java Archive. Selanjutnya ada research. Nah, untuk directory research ini banyak subfoldernya ya, seperti drawable, HDPI, kemudian LDPI, MDPI sampai XX HDPI. Nah, ini bedanya apa? Bedanya ini merupakan tempat di mana kita mengalokasikan file multimedia ya, biasanya gambar atau audio. Nah, ini tergantung dari resolusi yang akan kita pakai. Kalau semakin tinggi, artinya kita menggunakan HDPI ya, berarti ini yang high, kemudian ini yang low, kemudian ini yang medium, ini yang kecil lah ya, ini yang double kecil gitu. Jadi semakin ke bawah semakin kecil. Sedangkan semakin ke atas struktur direktorinya, maka akan semakin besar eh, tampilannya ya. Karena Android bisa berjalan di smartphone maupun di tablet gitu ya. Kalau kita mau membuat aplikasi Android yang dapat dijalankan di tablet, tidak mungkin menggunakan yang MDPI. Pasti kita menggunakan HDPI gitu ya. Selanjutnya di sini ada directory layout. Nah, directory layout ini merupakan tampilan ya yang menyimpan file activity underscore main.xml. Nah, yang ini yang pernah kita bahas pada awal video ini ya. Nah, ini dialokasikan di dalam directory layout. Kemudian ada menu. Nah, jika kita ingin membuat menu, kita juga bisa menyimpan atau mengkonfigurasinya di bagian directory menu dalam file main.xml. Nah, seperti ini. Nah, tampilan seperti ini ya. Jadi nanti kita akan banyak bermain dengan Java dan XML ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir tentang XML karena XML itu hampir mirip seperti HTML. Jadi ada tag pembuka dan ada tag penutup. Selanjutnya ada values ya. Nah, ini directory di mana kita bisa membuat file XML yang di dalamnya terdapat dimen atau dimensi ya di sini. Nah, biasanya kita bisa lihat di sini dimensinya sudah ditentukan ya. Di sini untuk activity underscore horizontal underscore margin, maka satuannya atau unitnya di sini 16 dp ya, atau pixel. Nah, ini juga sama untuk yang vertikalnya 16 dp. Jadi semuanya itu disimpan di bagian file XML tergantung dari fungsinya ya. Kalau di dimen ya pasti dimensi. Kalau string ya nanti kita juga akan membahas tentang string. Contohnya string hello world ini digunakan pada activity main.xml. Nah, kita bisa melihat antara string yang ini dengan string yang ini sebenarnya berkaitan ya. Jadi string main.xml ini memanggil dari file string.xml gitu ya untuk menampilkan pesan hello world. Nah, pesannya yang mana? Pesannya yang ini. Nah, gitu. Jadi yang dipanggil itu variabelnya. Jadi anggap aja lah ini variabel, kemudian ini adalah nilainya atau isinya. Selanjutnya ada style ya. Nah, style juga mengatur tentang tampilan dari Android. Nah, di sini biasanya kita mengatur secara umum ya. Contohnya ada namanya app base theme, kemudian temanya kita mau menggunakan seperti apa. Seperti yang telah kita kerjakan sebelumnya ya. Di sini ada themes like, kemudian ada themes dark dan lain-lain gitu ya. Kita bisa menentukan jika kita ingin merubah stylenya di bagian style.xml. Selanjutnya ada yang namanya Android Manifest XML. Nah, ini merupakan bagian terpenting dari pengaturan aplikasi Android kita. Jadi manifest ini sederhananya adalah informasi detail dari aplikasi yang akan kita bangun gitu. Contohnya untuk versinya di sini sudah disediakan versi kodenya 1, kemudian versi name-nya 1.0 dan lain-lain. Dan kita juga bisa menentukan aplikasinya ya di bagian tab aplikasi. Nah, seperti ini. Kemudian kita juga bisa mengatur hak akses atau permission. Nah, di sini. Jadi semuanya itu bisa diatur di bagian Android Manifest. Nah, biasanya kita lebih senang menggunakan kode XML gitu ya untuk merubah konfigurasi dari aplikasi yang akan kita bangun.
Baik, untuk pengenalan, project Android-nya mudah-mudahan bisa tersampaikan dan bisa dipahami. Jika kurang paham silahkan teman-teman berikan komentar di kolom komentar. Terima kasih.